Sebuah rumah hantu di Thailand. Masyarakat di sana percaya kalau hantu dibikinkan rumah kecil, maka mereka akan bahagia. Namun, itu tidak boleh diganggu karena hantu yang ada di sana bisa menyerang dan melakukan teror pada orang yang merusaknya. Di film kali ini mengisahkan dua orang turis yang mendapatkan gangguan aneh. Salah satu di antara mereka diteror oleh setan yang bernama Watabe. Berjudul Ghost House, dirilis pada tahun 2017 silam. Julie dan Jim, pasangan dari Amerika yang ingin berlibur di Bangkok. Mereka bertemu dengan Gogo, salah seorang tour guide yang menawari untuk mengunjungi ke tempat unik di Thailand. Ketika sampai di hotel, Julie menanyakan tentang rumah kecil yang dipajang di depan sana. Gogo memberitahu kalau itu merupakan sebuah rumah hantu dan masyarakat memberikan persembahan agar hantu bahagia dan tidak masuk ke dalam rumah mereka. Selesai check-in, Gogo mengantar Julie dan Jim ke beberapa tempat yang familiar di sana. Julie sangat tertarik dengan rumah hantu tersebut. Dia bahkan meminta Gogo untuk berhenti di tengah perjalanan hanya untuk menfoto rumah hantu yang ada di bawah pohon besar. Tiba-tiba muncul seorang gelandangan yang mengejutkan Julie yang memandangi rumah hantu yang menurutnya sangat unik. Ketika makan siang, Jim melamar Julie di sebuah restoran. Tentu, Julie sangat senang dan dia sangat setuju menikah dengan Jim. Sore hari, ketika kembali ke hotel, mereka bertemu dengan pengunjung dari Inggris yang tinggal di hotel itu juga. Mereka adalah Robert dan juga Bill. Robert sendiri berniat untuk mengajak Jim dan Julie berkeliling. Mereka setuju namun ingin kembali ke kamar terlebih dahulu, melakukan suatu hal yang asyik. Akhirnya mereka pun nongkrong bersama dan saling berbagi cerita. Julie mengungkapkan ketertarikannya pada rumah hantu. Baginya, itu merupakan sebuah kearifan lokal yang cukup unik. Robert pun mengajak untuk pergi ke tempat yang lebih ramai. Ketika mereka berjalan, Jim menjatuhkan beberapa receh tepat di depan pengemis. Namun, para pengemis itu malah memandanginya. Menurut Robert, ada sebuah kepercayaan di mana jika menjatuhkan uang ke lantai akan menjadi sebuah kesialan dan Jim akan kehilangan satu jarinya. Tentu, Jim tak percaya dengan semua hal tersebut. Sampailah mereka di tempat hiburan yang cukup seru di Thailand. Jim meminta izin pada Julie untuk masuk ke dalam sebentar. Robert dan Jim pun masuk dan bersenang-senang sebentar. Sementara itu, Bill dan Julie saling mengobrol. Bill menyuruh Julie untuk mengurai rambutnya agar terlihat lebih cantik. Robert yang keluar dari sana tiba-tiba mengajak Julie untuk pergi ke tempat rumah hantu yang tanpa sengaja dia temukan. Awalnya Julie menolak, namun mereka terus memaksa. Mereka tengah merencanakan sesuatu pada Jim dan juga Julie, karena Julie terlihat sangat tertarik pada rumah hantu. Bill sendiri sebenarnya merasa kasihan pada Julie. Namun perjalanan pun dimulai, dan lokasi yang ingin Robert tunjukkan sangatlah jauh. Sampailah mereka di tengah hutan. Jim terkejut karena mereka sampai di hutan, namun pasangan itu malah bertengkar. Terlebih ketika Julie menemukan bekas lipstik setelah pacarnya itu masuk ke pusat kesenangan. Jim sendiri juga tak mau kalah. Dia malah menyalahkan Julie yang berduaan dengan Bill. Akhirnya Julie pun melemparkan cincin tunangannya dan mengembalikan kepada Jim. Ketika mereka berdua bertengkar, Robert dan Bill segera masuk ke dalam hutan dan mereka merobek shawl milik Julie yang sudah Bill ambil. Sobekan kecil itu diikatkan pada patung kecil yang ada di rumah hantu tersebut. Robert pun menjelaskan pada Julie yang mendatanginya. Menurutnya itu adalah sebuah kuburan rumah hantu. Masyarakat terlalu takut untuk menghancurkannya, maka mereka dibuang di dalam hutan. Robert memaksa Julie untuk mengambil salah satu patung kecil yang ada di sana. Julie sendiri sebenarnya tak mau karena dia merasa kalau itu bukanlah suatu hal yang benar. Namun,
dia merasa aneh karena ada potongan shell miliknya di sana. Tiba-tiba, Robert dan Bill berlari dan pergi dari kuburan itu. Jim yang merasa keheranan pun mencoba mengejar, namun dia tertinggal. Julie mendapatkan gangguan di mana dia melihat setan muncul dari rumah hantu tersebut. Jim segera mengajak Julie untuk pergi dari tempat yang mengerikan itu. Pagi harinya, Gogo mendatangi hotel di mana Jim dan Julie tinggal, namun dia tak menemukan siapapun. Sementara itu, Jim masih berusaha untuk keluar dari hutan. Mereka sempat beristirahat dan Julie mendapatkan sebuah penglihatan yang aneh, di mana dia melihat ada orang yang sedang menaiki gajah. Mereka terus berjalan hingga akhirnya sampai di jalan raya. Begitu mendapat sinyal, Jim menelpon Gogo untuk menjemput mereka karena Julie terlihat tak begitu sehat. Malam mulai tiba dan untungnya Gogo datang. Namun, dia terlihat ketakutan dan malah membawa Julie menuju ke desanya. Dia berusaha menenangkan Jim kalau membawa ke desanya adalah suatu hal yang benar. Di desa milik Gogo, Julie segera diobati dan dibacakan doa oleh orang tua Gogo. Namun, dia terlihat ketakutan ketika melihat di kerongkongan ada mata dan dia memberitahu kalau itu adalah Watabe. Jim kebingungan dengan apa yang terjadi pada pacarnya itu. Gogo pun menjelaskan kalau di desanya percaya sebuah cerita. Dulu ada wanita Jepang yang menikahi pria Thailand. Wanita itu bahkan rela meninggalkan keluarga dan juga rumahnya karena sangat mencintai pria Thailand itu. Hingga suatu saat sang pria ketahuan selingkuh dengan pelayan. Sang istri yang tahu pun sangat marah dan membakar rumah yang di dalamnya ada suami dan selingkuhannya. Namun mereka berhasil keluar sedangkan sang wanita ikut terbakar di dalamnya dan mati. Wanita itu menjadi hantu yang tak bahagia dan orang Thailand biasa menyebutnya Watabe. Selain itu, rumah Watabe berada di dalam hutan. Dia terus menjaga rumah itu untuk menyibukkan diri agar tidak mengganggu wanita muda yang ada. Namun jika ada yang mengusik rumah Watabe, maka dia akan mendatanginya. Watabe akan membawa jiwa yang merusak rumahnya ke alam goib. Biksu yang dimintai bantuan pun datang. Jim merasa keberatan karena dia rasa Julie membutuhkan seorang dokter. Gogo terus memaksa Jim untuk mempercayai dirinya. Jim sendiri kebingungan dan dia bersedih karena Julie bisa seperti itu. Jimat yang dibawa biksu itu pun dipakaikan di pergelangan tangan Julie untuk menangkal makhluk gaib Watabe. Mereka memanjatkan doa sampai pagi. Sementara itu, Julie mengalami mimpi buruk di mana dia didatangi Watabe. Untungnya, Watabe menghilang karena Julie sudah memakai jimat di pergelangan tangannya. Pagi harinya Julie mulai sadar dan terlihat sehat. Jim berasa sangat senang dan mereka pun berniat untuk kembali ke hotel. Penduduk desa langsung berdoa untuk menghindari kesialan. Sesampainya di hotel, Jim menyadari kalau dia telah dijebak oleh Robert dan juga Bill. Karena di gerobak petugas kebersihan ada shawl milik Julie. Jim sangat kesal dengan hal itu. Namun Julie sudah tidak peduli lagi dan dia berniat untuk beristirahat. Ketika mereka saling bercinta, Julie kembali didatangi oleh Watabe. Ya, karena dia sudah melepas semua jimat yang ada di tangannya. Jim yang sudah kebingungan pun berniat untuk mencarikan obat penenang. Sebelum pergi, dia menyempatkan diri untuk bertanya pada resepsionis tentang Robert dan juga Bill. Pihak hotel memberitahu kalau mereka sudah pergi dan mungkin berada di bandara. Ternyata tidak hanya Robert dan Bill, ada salah satu seorang wanita lagi. Julie yang selesai berendam dan melihat gambar di kamera miliknya mendapatkan gangguan dari Watabe. Tiba-tiba, hotel itu mati listrik. Dia mencoba mencari Jim dan di sana muncul cahaya aneh. Cahaya itu berasal dari sebuah kobaran api. Karena ketakutan, Julie segera pergi, namun dia masih tak tahu di mana dirinya berada. Hingga akhirnya tiba-tiba dia berteriak histeris keluar dari kamarnya. Petugas kebersihan yang melihat itu pun kebingungan.
Jim yang baru datang membeli obat pun berusaha untuk menenangkan pacarnya. Namun Julie seolah semakin ketakutan. Segera Julie dibawa ke rumah sakit. Namun dia semakin histeris dan pikirannya mulai melayang tak karuan. Watabe semakin dekat dengan jiwa dari Julie. Dokter sendiri memberitahu kepada Jim kalau dia tak tahu apa yang terjadi pada pacarnya itu. Karena setelah dicek, tubuh Julie dalam keadaan normal dan tidak ditemukan adanya penyakit. Dokter juga mengatakan kalau pagi hari tadi ada wanita dengan gejala sama seperti Julie namun sudah sembuh dengan sendirinya. Dan sepertinya Jim tahu kalau itu adalah teman dari Robert dan juga Bill. Jim pun meminta tolong Gogo untuk mengantarkannya ke bandara. Dia berniat mencari Robert dan menanyakan apa yang terjadi pada Julie. Terjadilah sebuah pertarungan, namun Jim kalah. Bill mencoba menenangkan Jim. Dia memberitahu sebuah alamat dan menyuruh untuk menemui Reno dan memberitahu kalau dia yang mengutusnya. Reno berada di sebuah tempat prostitusi ilegal di gedung tua. Dia memberitahu kalau yang terjadi dengan Julie adalah sebuah kutukan dan untuk membebaskannya, Jim harus mencari pengganti dari Julie. Sama seperti yang Robert lakukan pada Jim. Namun itu hanya memindahkan masalah pada orang lain saja. Julie yang berada di dalam rumah sakit pun terbangun, namun dia kembali mendapatkan gangguan dari Watabe. Jim yang datang ke sana mencoba untuk menenangkan pacarnya tersebut. Perawat pun kembali memberi obat penenang hingga akhirnya Jim mencari sebuah korban. Dia melakukan dengan modus yang sama seperti yang Robert lakukan padanya. Sayangnya Jim tak tega kalau dia harus melakukan itu. Rasa bersalah akan menghantuinya sepanjang hidup. Good night, Captain. Akhirnya Jim mempunyai cara lain. Julie akan dibawa kabur dari rumah sakit dan dia akan memaksa Reno untuk menolong pacarnya itu. Dia juga sudah menghajar penjaga dan menodongkan pistol yang Jim ambil dari security. Reno sendiri mengatakan kalau dirinya tak mampu menolong dan membutuhkan bantuan dari dukun lain. Sayangnya biayanya tak murah. Namun Jim tak peduli soal itu. Mereka berempat pun menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh Reno. Dalam perjalanan, Julie yang sadar pun meminta untuk dibunuh saja agar Watabe tak mengejarnya. Tentu Jim tak mau melakukan hal itu. Dan kembali muncul Watabe yang membuat Julie ketakutan histeris. Segera dia diberi obat penenang. Mobil pun terhenti karena di depan mereka ada kecelakaan, di mana banyak siswa yang bersepeda mati. Julie yang berada di dalam mobil sendiri melihat ada yang bangkit dan mendatanginya. Karena ketakutan, dia pun berlari menuju ke dalam hutan hingga dia berada di sebuah kuil. Watabe datang dan mulai masuk ke dalam tubuh Julie. Suara teriakan itu terdengar oleh lainnya dan Jim segera bergerak menyelamatkan Julie. Terlihat Julie yang sudah kesurupan dan kemudian pengsan. Segera Julie dibawa dan mereka melanjutkan perjalanan menggunakan sampan. Reno memberitahu kalau penduduk setempat tak mau datang ke sungai itu karena menurut mereka air sungai penuh dengan setan. Sampailah mereka di sebuah tempat seperti kuil. Reno menyuruh Jim untuk cepat sebelum waktunya habis. Di dalam sana, sang dukun mengatakan kalau dia tak bisa membantu Julie karena semua ini memang salahnya sendiri yang mengganggu rumah Watabe. Jim mencoba menjelaskan kalau dirinya hanya ditipu. Dia pun memohon kepada dukun untuk menolong pacarnya tersebut. Akhirnya dukun itu mau membantu dan dia membutuhkan sesuatu yang penting bagi Jim. Jim pun memberikan cincin yang ada di tangan Julie. Sayangnya itu saja tidak cukup dan dibutuhkan darah dan juga daging. Gogo memberi syarat kalau Jim harus memotong jarinya. Namun Jim tak mau melakukan itu dan menyuruh dukun untuk mencobanya dahulu. Julie pun mulai bereaksi. Watabe mulai menyerang dua murid dari dukun tersebut. Dia juga hendak membunuh Jim dan juga Gogo. Gogo berusaha mengambil golok dan menyuruh Jim untuk segera memotong jarinya.
Watabe sendiri mulai mendekati Jim. Akhirnya Jim pun memotong telunjuk kanan dan dukun itu kembali membacakan mantra. Akhirnya setan Watabe keluar dari tubuh Julie seutuhnya. Julie pun selamat. So what now? I mean, you guys. Hari berikutnya Jim dan Julie berpamitan dengan Gogo untuk kembali ke Amerika. Sementara di tempat lain, orang yang Jim temui sebelumnya hendak membeli rumah hantu yang mirip dengan rumah milik Watabe. Mungkin di sana memang dilarang untuk mengganggu rumah hantu. Ya, kalau di sini mirip dengan dilarang untuk memindahkan sesaji yang ada. Mungkin Robert dan Bill bukanlah orang yang pertama mengganggu rumah Watabe. Mungkin sebelumnya ada orang yang telah menjebak mereka. Terima kasih.